Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Ilkom Unu Blitar semuanya, kita lanjutkan untuk aktivitas pasca instalasi CMS WordPress. Kali ini sebelum kita melakukan customisasi terhadap CMS WordPress yang telah kita install, coba kita cek dulu lagi ya. Kemarin setelah saya install, saya matikan, jadi saya coba untuk mengembalikan hasil instalasi dari CMS yang telah diinstal kemarin. Ini sudah saya aktifkan examnya. Ini localhost dashboard untuk mengecek kembali hasil CMS yang telah kita install. Langsung kita ketik sesuai dengan nama yang telah kita tetapkan ya di htdoc. Kemarin saya ngubah folder WordPress menjadi uji coba. Berarti kalau mengakses website saya secara localhost cukup diketik localhost/uji coba. Seperti ini. Semoga langsung bisa. Kalau kita cek database-nya, ini ada di ujicoba.wp. Nggak ada dotnya ya, ujicoba.wp. Ini kalau kita buka, nah strukturnya seperti ini. Ini ada prefix wp_wp_ sampai bawah. wp_ ini muncul karena kita kemarin mengetikkan prefixnya adalah wp_. Memang itu sih secara default atau bawaan. Nah ini sudah ya. Nah bagaimana caranya kita bisa login? Kenapa kita login? Kita login untuk menuju ke halaman dashboard. Jadi halaman dashboard itu kita akan diberikan berbagai macam fitur atau fasilitas untuk melakukan manajemen konten. Namanya juga CMS, berarti kita diberikan akses untuk manajemen konten. Ini tampilan WordPress kita yang awal. WordPress saya sih, bukan kita ya, WordPress saya. Jadi teman-teman sudah punya WordPress masing-masing, tinggal kita uji coba. Caranya dengan uji coba/wp admin. Ini bawaan untuk login, jadi langsung nama webnya apa, uji coba/wp, terus ada login gini, wp_login.php. Nah, sayang sekali ya, kok saya nggak nyimpen passwordnya kemarin, nggak saya save. Kemarin penggunanya apa, emailnya apa. Tapi coba kita gunakan fitur lupa sandi Anda. Kalau emailnya saya ingat pakai email ini, dapatkan sandi baru. Email tidak dapat dikirim, situs Anda mungkin tidak diatur dengan benar supaya dapat mengirim email. Dapatkan bantuan untuk mengatur ulang kata sandi Anda. Oke, wah. Agak ruwet ini ya. Coba langsung kita cek aja. Di bagian sini, ini ada WP user. Kalau teman-teman misalkan lupa kata sandi gitu, bisa lewat sini. Nah ini ada. Ini ada cara rahasia. Jadi teman-teman bisa langsung cek di database wp_user, kemudian ada user login. Oh ternyata user saya namanya ABD Charis Fauzan. Tapi user pasnya jadi begini. Padahal kemarin itu tidak seperti ini ya. Kenapa kok tiba-tiba berubah bentuk seperti ini? Karena ketika kita mengetikkan password di WordPress, dan WordPress akan menyimpan password Anda yang terlebih dahulu dilakukan proses yang namanya enkripsi, yaitu mengubah password Anda agar tidak dapat dibaca oleh user. Jadi saya dianggap user nggak bisa dibaca ini. Itu salah satu fitur keamanan dari WordPress. Gimana solusinya? Yang saya tahu WordPress itu menggunakan fitur untuk enkripsi ya, namanya algoritma MD5. Coba MD5 decrypt. Wah ini panjang lagi nih prosesnya ya, padahal tinggal login aja. Mohon maaf teman-teman ya, menyita waktu banyak gara-gara lupa password. Nah coba decrypt. Oh bad format, tidak bisa ya. Coba yang lain. MD5 decrypt.
Nah, seperti ini di decrypt. Oh, the given has contain forbidden character. Oh, terlalu kuat ya. Jangan-jangan bukan MD5 lagi ini. Oke, bagaimana caranya? Coba kita ubah aja. Misalkan begini. Saya pengen buat password baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 encrypt. Nah, ini hasil enkripsinya. Saya ganti di database. Nah, seperti ini sudah terganti. Saya coba login. Nah, ABD Charis Fauzan, sandinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bismillah, semoga bisa. Nah, ternyata bisa teman-teman. Itu cara melakukan manipulasi password kalau kita lupa. Padahal di reset biasa harusnya bisa ya. Kenapa nggak bisa ya? Coba teman-teman cek bisa apa enggak ya. Itu enggak penting, yang penting saya bisa login. Baik, kali ini sebelum kita melakukan proses customisasi terhadap situs WordPress yang kita buat, yang pertama adalah kita perlu kenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada di CMS WordPress. Ini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan teman-teman. Ada post, media, laman, komentar, tampilan, plugin, pengguna, peralatan, pengaturan. Kita mulai dari post ya. Post ini kalau di bahasa Indonesia ada postingan. Setiap blog, setiap situs pasti punya postingan. Kalau teman-teman cek di situs unublitar.ac.id misalkan. Nah, ini pasti situsnya memiliki postingan seperti ini. Ini postingan. Nah, seperti ini postingan. Jadi ada tanggalnya, ada tanggal 10 April diposting oleh siapa? Oleh admin yang posting. Ini ada kategori postingan. Kategorinya adalah kegiatan akademik. Sangat dimungkinkan setiap web itu punya berbagai macam kategori postingan. Nah, ini ada kategori berita. Berita dalam arti postingan. Kalau di webnya UNU berarti kategori postingannya ada kegiatan akademik, ada kegiatan kemahasiswaan, pengumuman, dan seputar kampus. Ini contohnya teman-teman, itu contoh postingan. Dan postingan itu bersifat dinamis, dia akan biasanya tampil terlebih dahulu mengikuti tanggal terbaru. Itu yang dimaksud dinamis. Jadi postingan selalu bisa berubah-ubah sesuai dengan berita apa yang mau dikabarkan. Jadi begitu ya. Nah, kita diberikan bonus 1 dari WordPress. Jadi kita dapat satu postingan namanya Halo Dunia. Maksudnya kita diberikan salam kenal oleh WordPress gitu. Ini bisa kita sunting teman-teman. Halo Dunia. Oke, seperti ini ya. Ini ada judul. Bisa kita ubah. Coba saya ingin bikin postingan sama seperti ini ya. Saya niru postingan di UNU. Saya kopas saja. Resmi berlisensi BNSP. Nah, saya taruh di sini. Kemudian ini judul sudah. Kemudian ada artikel atau konten yang mau diisi dari postingan. Ini kontennya. Yang mana tadi? Ya ini. Dikopas saja di sini. Nah, kok tadi di webnya UNU ada foto? Di sini gimana caranya agar fotonya include di sini? Ya nanti kita coba. Perbaharui. Tampilkan post. Nah, Abjafau blog. Nah, sudah ada ini. Resmi berlisensi BNSP, UNU Blitar wujudkan cita-cita miliki lembaga sertifikasi profesi. Nah, itu contohnya. Jadi kita kenalan satu-satu mulai dari postingan ya. Nah, ini kan kategorinya tidak berkategori. Ini bisa kita ubah kategorinya. Kita coba untuk menuliskan beberapa macam kategori. Ada di sini. Kategori. Jadi nama kategorinya adalah
kegiatan akademik. Slug, apa slug ini? Adalah versi URL dari nama yang mudah dibaca, biasanya seluruhnya merupakan huruf kecil dan hanya terdiri dari huruf angka dan tanda strip. Gini aja, kegiatan akademik. Induknya tidak ada karena ini kita jadikan sebagai induk. Deskripsinya coba tidak ada, tambah kategori baru. Oke, seperti ini. Kita bikin kategori tambahan namanya kegiatan kemahasiswaan. Slugnya saya samakan kegiatan kemahasiswaan. Induknya tidak ada, kita tambahkan baru. Nah, kita cukupkan 2 dulu aja sebagai uji coba. Nah, tinggal teman-teman menyesuaikan. Teman-teman mau bikin situs apa dulu nih? Nah, dari situs itu teman-teman bisa melakukan analisis terhadap kategori berita yang akan dibuat. Kan dulu teman-teman sudah saya tugaskan ya waktu di kelas sebelum Ramadan kayaknya. Sebelum puasa dulu saya berikan tugas untuk teman-teman mensurvei organisasi apa yang mau dibikin webnya. Sesuaikan dengan itu teman-teman, sesuaikan dengan itu. Ini sudah 2, kemudian kita cek semua pos, saya pilih pos kemahasiswaan. Misalkan ini. Oke, peduli lingkungan mahasiswa KKN Unu Blitar tanam bibit pohon di sumber air. Oke, mantap lah. Oke, langsung saya buat post baru. Judulnya adalah ini, kemudian kontennya saya kopas. Ngopas-ngopas tidak apa-apa, ini ngopas yang diperbolehkan ini. Oke, seperti ini. Kok ikut-ikutan. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini ada bagian post, ada blog. Pada bagian post ini coba kita pilih kategorinya. Ini akan muncul kategori yang telah kita buat tadi. Ini kategorinya adalah kegiatan kemahasiswaan. Nah, di sini bisa tampil gambar andalan. Bisa teman-teman upload gambar di sini. Coba ya, ini saya simpan gambarnya, klik kanan, save as. Oke, seperti ini. Coba saya upload gambar andalan, tetapkan gambar unggulan. Oke, pilih berkas. Seperti ini. Tetapkan gambar unggulan. Nah, terbitkan. Oke, sudah terbit. Kita cek di sini. Nah, seperti ini ya. Peduli lingkungan mahasiswa KKN Unu Blitar tanam bibit pohon di sumber air. Muncul gambarnya. Yang bawah kok nggak ada gambarnya? Ya kita belum upload memang. Coba kita upload. Save as image. Saya save. Kemudian saya upload di sini. Ini bisa kita edit teman-teman. Seperti yang postingan sebelumnya ya. Yang peduli lingkungan. Bukan. Yang resmi berlisensi BNSP. Ini kan kategorinya harusnya kegiatan akademik. Cuma kan tadi belum sempat diganti ya. Ini bisa disunting. Disunting itu maksudnya diedit. Kita pilih tak berkategori, dihapus, diganti kegiatan akademik. Kemudian gambar andalan saya pilih. Unggah berkas, pilih berkas. Nah, seperti ini. Tetapkan gambar unggulan. Perbaharui. Oke, coba kita tampilkan. Nah, sudah ada 2 ya sekarang. Oke, jadi ini yang dimaksud manajemen konten. Konten manajemen sistem. Jadi kita bisa mengatur konten mulai dari fitur pertama yaitu postingan. Kita bisa menambahkan postingan, menghapus postingan, dan mengedit postingan. Dan menambahkan gambar seperti ini. Nah, saya kira teman-teman sudah paham masalah postingan. Nah, ini ada tag teman-teman. Nama ini mencerminkan bagaimana ia muncul di situs Anda.
Jadi tag ini identik dengan bagaimana kita bisa melakukan search engine optimization pada mesin pencari. Tag itu berarti kata kunci ya. Tag itu kata kunci. Berarti kalau teman-teman misalkan mau situs Anda mudah dilacak oleh situs pencari, tag di sini ditulis sebanyak mungkin yang mencerminkan situs Anda. Misalkan situs Anda tentang sekolah ya, sekolah SMK Ma'arif NU mana ditulis, SMK Ma'arif NU Blitar ditulis di situ. Nah, saya kira pos sudah, kemudian ada media. Jadi media ini teman-teman berkaitan dengan kita ngupload file. Jadi file yang kita upload itu oleh WordPress dianggap sebagai media. Dan saya kira media itu nggak hanya image, nggak hanya foto, nggak hanya video. Jadi media itu bisa juga file PDF, teman-teman. Nah, kenapa kok ini tiba-tiba ada fotonya? Karena tadi secara nggak langsung kita sudah upload untuk menampilkan di sini. Nah, ini kalau kita klik di sini, nah muncul di sini gambarnya sudah terupload. Maka otomatis oleh Pustaka Media gambar itu dianggap masuk ke berkas, dianggap sudah tersimpan lah di WordPress kita. Bisa jadi kita ngupload itu ya, file berkas baru. Misalkan dalam bentuk PDF, saya cari PDF. Nah ini, PDF apa? Pengumuman server UNO, oke. Nah, ini bisa. Dan ini bisa kita lampirkan di postingan, teman-teman. Coba di postingan tadi. Seperti ini ya. Sunting. Kita tambahkan, misalkan di sini. Misalkan ditambahkan di sini, unduh, ditambahkan unduh. Kita bisa melampirkan di sini. Wah, ini masih banyak fitur-fitur yang tersembunyi. Teman-teman belajar sendiri ya. Ada paragraf, judul, kutipan, kode. Wah, banyak sekali ini. Jadi kita bisa menyisipkan sesuai dengan yang ada di sini. Entah itu menyisipkan teks atau menyisipkan media. Nah, kita maunya menyisipkan media. Media jenis apa? Bisa gambar, galeri, audio, sampul, berkas, media teks, video. Kalau PDF, kita masukkan kategori berkas. Kita bisa unggah atau pustaka media. Kita sudah upload tadi, berarti sudah masuk ke pustaka media. Nah, server UNO Blitar ini. Pilih. Nah, seperti ini. Oke, coba kita perbaharui ya. Munculnya gimana? Oke, kita buka seperti ini. Nah, bagian paling bawah. Nah, ada ini unduh. Server UNO Blitar Mei, klik unduh, otomatis akan terunduh. Nah, terunduh ini otomatis. Itu caranya teman-teman, gampang banget. Kita kembalikan media, insya Allah kalian paham. Dan ini ada laman. Semua laman. Nah, laman itu apa sih? Kayaknya sudah pernah saya singgung deh di pembahasan sebelumnya ya. Kita ada postingan, ada laman. Postingan itu bersifat dinamis, kalau laman itu cenderung statis. Kenapa? Ada beberapa informasi dalam situs itu yang sekiranya tidak mudah berubah. Misalkan kita coba di situsnya UNO. Nah, biasanya di halaman profil ini kebanyakan berisi laman. Dia bukan postingan karena tidak dinamis, dan dia kebanyakan statis. Misalkan visi misi. Lah ini kan statis, tidak banyak berubah. Visi misi ya itu aja, mungkin berubah 5 tahun sekali barangkali ya. Kalau postingan kan bisa diperbaharui tiap hari, kalau visi misi nggak bisa diperbaharui tiap hari. Nah ini coba kita kopas. Kita coba laman satu ya. Visi misi tujuan. Tulis di sini, di paste. Terbitkan. Oke, seperti ini. Nah, visi misi tujuan. Apakah tampil di blog kita? Ya belum tentu. Kita nggak tampil kan? Nanti kita bisa atur. Kita bisa atur di kemudian hari.
Jadi laman ini biasanya akan kita tampilkan di menu. Kita belum punya menu nih sama sekali, belum ada menunya. Kita nanti ngatur menu setelah kita ngatur tema dari situs. Oke, saya kira sudah. Laman komentar ini nggak penting-penting banget. Hai, ini sebuah komentar. Nah, iya. Jadi komentar itu bisa kita tolak, bisa kita balas, bisa kita masuk kantong sampah karena kita anggap nggak penting. Jadi biasanya gini, banyak komentar-komentar itu yang berisi spam, teman-teman. Spam itu komentarnya nggak penting dan bahkan mengganggu situs. Itu yang harus kita hapus lah. Kita bisa menyetujui apa menunda komentar, terserah kita sebagai seorang admin dari situs. Nah, ya ini. Kemudian fitur berikutnya adalah masalah tampilan. Nah, fitur ini yang saya kira paling penting untuk kita proses setelah WordPress diinstal. Di menu, di fitur tampilan ini ada tema, ada sesuaikan, widget, menu, latar belakang, penyunting tema. Kita mulai dari yang pertama yaitu tema. Jadi bagian terpenting dalam sebuah situs itu adalah tema, teman-teman. Karena tema itu pengaruh ke tampilan. Orang awam akan menganggap kalau tema itu bagus, maka webnya pasti keren. Ya pastilah ya. Pasti yang punya web itu orang jos, orang hebat. Karena template-nya atau temanya bagus. Nah, kita coba nyari tema. Ternyata tema kita sekarang itu ini. 2021 itu tema bawaan dari WordPress. Ada tema lain nih, kita bisa pilih 2019. Jelek kayaknya ya. Ada 2020. Jelek semua ya. Tambahkan tema baru. Nah, di sini muncul nih tema-tema yang bagus. Nah, ini kan keren-keren temanya, teman-teman. Teman-teman cari kira-kira tema yang bagus yang disesuaikan untuk situsnya teman-teman apa. Misalkan situs sekolah dicari ya, nih school zone. Ini bagus nih school zone. Jadi school zone ini cocok untuk tema dunia pendidikan. Entah itu kampus, entah itu prodi, sekolah, SMK dan sebagainya. Ada tema apa ini conference. Ada tema Astra, ada travel magazine. Nah, magazine ini berarti tentang berita. Kalau teman-teman mau bikin situs berita, cocok pakai ini, travel magazine. Terserah mau milih mana ya, cocok-cocokan lah. Kayaknya ini bagus ya, yang school zone. Saya coba pilih school zone aja. Install. Coba pratinjau ya, pratinjau. Oke, jadi seperti ini nih. Lumayan lah hijau-hijau ya. Karena NU itu hijau ya, kita coba yang hijau-hijauan lah. Karena hijau juga seger, enak dipandang. Saya coba install ya, install. Memasang. Biasanya tema ini bersifat gratis teman-teman, tapi kalau kita upgrade ke versi yang pro itu kita akan diminta bayar. Itu kalau pro. Kita coba yang versi gratisan dulu aja. Memasang. Oke, mohon bersabar ya. Oke, sudah terpasang. Ini bisa kita klik aktifkan. Karena belum tentu yang sudah terpasang itu langsung aktif. Berarti harus diaktifkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi tema kita adalah school zone. Coba kita cek. Apakah sudah berubah, teman-teman? Oh, masih belum berubah ya. Tema. Oh ini, tema yang rusak. Tema-tema berikut ini terinstall namun tak lengkap. Oh, kenapa ya? Pasang tema utama. Oh, mengunduh paket instalasi dari download wordpress.org. Theme Education Zone. Oke lah. Coba, berarti ini butuh online teman-teman. Pastikan meskipun ini lokal ya, kalau kita masang tema, tidak menutup kemungkinan tema itu akan mengambil dari situs asalnya agar lebih lengkap. Coba kita aktifkan. Nah,
Tema baru teraktifkan, lihat situs. Oh ini Education Zone ternyata biru ya. Tadi itu School Zone, ini Education Zone. Oh berarti begini, yang saya tahu School Zone itu berarti dia tidak berdiri sendiri. Ternyata ada tema induk namanya Education Zone. Dan School Zone ini adalah subtema atau anak dari Education Zone. Makanya kalau kita install School Zone, WordPress minta induknya dulu yang diinstal, baru nginstal anaknya gitu. Coba kita lihat. Wow, sudah berubah nih, sudah lumayan bagus lah ya. Nah, ini sudah ada menunya nih. Laman contoh, visi misi tujuan sudah ada. Nah, sudah lumayan bagus nih. Sudah mulai terbentuk lah. Jadi biru ya. Coba kalau kita sesuaikan warna hijau. Aktifkan. Oke, jadi hijau nggak ini? Nah, otomatis jadi hijau ini. NU kan hijau ya. Kita pilih hijau aja lah. Coba kita sesuaikan. Coba rincian tema. Oke. Seperti ini. Tema contohnya bagus ya. Ketika kita install kok jadi apa adanya begini. Jadi nggak sebagus contoh. Coba kita cek ya. Barangkali ada itu import sampel dari tema. Oh ternyata tidak ada ya. Biasanya ada di sini. Kita bisa mengimport bawaan dari tema yang sebagai contoh tadi. Nah ini gratis teman-teman karena memang ada versi Pro. Ini versi Pro. Kalau kita lihat biasanya berbayar sih. Coba berapa harganya ya? Oh yes, harganya ini teman-teman. Harganya Education Zone Pro $59. Wah, keren nih. $59 itu sekitar 800.000. Sanggup nggak teman-teman beli hanya untuk tugas absi, beli tema ini? Eman-eman lah ya, nggak usah. 800.000 itu bisa buat beli cilok satu kontainer. Oke, coba kita cek dulu teman-teman, barangkali ada demo yang bisa kita import. Ini. School Zone saat ini sudah diinstal dan siap digunakan. Klik di bawah untuk melihat dokumentasi tema, plugin untuk diinstal, dan detail lainnya untuk memulai. Coba klik untuk memulai. Kita ikuti petunjuk dari bawaan Education Zone ya. Entah mereka mau nawarkan apa kok kita diminta untuk ngikut mereka. Oh ini beli si plugin yang disarankan. Oke. Oke, memulai. Oke, ini ada dokumentasinya, ada bantuan. Berarti cukup lengkap teman-teman. Ini ada pembeda antara gratis dan versi Pro. Fitur-fitur apa yang dihilangkan untuk gratisan dan fitur apa yang nanti didapatkan ketika kita connect ke Pro. Ini ada semua lah. Saya kira nggak penting-penting banget. Kita pakai yang free aja lah untuk tugas ini. Ini plugin yang disarankan ini tadi ya, kontak form 7. Nah, kemudian setelah tema ini terinstall, coba kita ngikut aja ya. Ngikut tema ini menyarankan plugin berikut, kontak form 7 dan Rara one click demo import. Nah, kita cek dulu ya, kita coba connect ke demo import. Kalau kita bisa connect ke demo import, maka tampilannya lebih bagus teman-teman. Ngikut tampilan contoh. Mulai menginstal plugin. Nah, coba kita klik. Kita install. Oh, satu-satu ya. Tindakan massal install. Oke, terapkan. Ini butuh online teman-teman, butuh connect internet. Jadi pastikan internet Anda sudah connect. Oke, ada beberapa warning ini. Terjadi galat tak terduga. Mungkin ada yang salah dengan WordPress. Oke. Karena memang kita server lokal ya. Jadi mungkin banyak terjadi crash dengan local host-nya. Kembali ke penginstal plugin yang diwajibkan. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa plugin itu adalah fitur tambahan
yang disarankan, ada juga yang memang sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Fitur-fitur tambahan yang memang tidak ada di WordPress, itu bisa kita tambahkan melalui plugin. Misalkan adalah kontak form 7. Nah, ini misalkan plugin yang digunakan untuk orang lain kalau mau ngirim pesan ke kita, maka bisa pakai kontak form 7. Atau juga bisa digunakan sebagai formulir tertentu. Coba kita aktifkan dua-duanya. Kita terapkan, kita aktifkan. Setelah diinstal, kita aktifkan. Plugin berikut ini telah berhasil diaktifkan. Oke. Oke, plugin terpasang. Oke, Rara One Click Demo Import. Sudah dipasang ya. Gimana cara menginstall demo import lah ini? Muncul ini. Plugin. Ada di tampilan Rara Demo Import. Coba kita klik di sini. Oke, maximum execution time, memory limit, post max size, upload. Oke. Demo import. Download the demo file from if you are unable to download demo, please contact. Oke, coba ya, kita import now. Please be patient, the process might take a few minutes. Kita diminta sabar karena demo import itu butuh waktu yang tidak sebentar katanya ya. Membutuhkan beberapa menit. Import now. Oh, no import file specified. Wah, nah ini kita minta download dulu ya. Coba kita download lah. Tentu tidak semua template prosesnya sama teman-teman, tapi intinya begitu sih. Kalau kita pengen mengimport sesuai bawaan ya bisa. Kalau enggak ya enggak apa-apa sebenarnya. Itu diperbolehkan aja, hukumnya mubah. Coba ini view detail. Mana ya? Import demo. Wah, enggak ada nih. Kok nggak sesuai dengan yang dibilang ya? If you are unable to download, please contact. Oke. Lah ya nggak ada ini. Ini school zone documentation. Oke, coba ngikut aja. Terus mana downloadnya? How to import demo content? Oh ini. Wah, panjang amat nih prosesnya. Mana ya downloadnya ya? Oh ini, klik here to download school demo file. Nah, sudah dapat. Alhamdulillah. Upload demo file. Langsung kita upload. Ini school zone demo content. Install now. Import. Kita tunggu dengan sabar. Oke. Kita tunggu dengan sabar teman-teman. Ini saya pause dulu aja sambil nunggu biar waktunya nggak kelamaan. Ini sudah dapat 34 menit. Wah, sudah lama ya. Saya pause. Baik teman-teman semua. Ini saya tunggu hampir 10 menit ya. Tapi ternyata belum ada progres sama sekali. Masih muter-muter-muter gini. Memang kalau kita cek ya, ini berapa ya filenya ini besarnya. Coba kita cek dulu. Karena semakin dia besar, otomatis memang lama sekali. Maaf, download. Download. Oh, hanya 55 KB. Tapi ini kan masih di zip. Coba. Ini masih 55 KB. Nah, iya, 55 KB tapi masih di zip. Masih di zip. Oke lah, jadi begini aja.
Teman-teman coba sampai demo ini ya. Kalau nggak pakai demo sebenarnya nggak apa-apa, tapi saya sarankan pakai fitur demo karena memang tampilan konten situs kita akan lebih menarik teman-teman. Jadi tinggal kita ubah nantinya eh, sesuai dengan website kita, tapi sudah ada kerangka demonya. Jadi tampilan lebih menarik. Ini kan masih seperti ini. Ini kalau demonya sudah muncul, bisa dimungkinkan postingan yang lama-lama akan hilang sebenarnya. Tapi kita cek aja nanti ya. Kalau memang hilang ya kita awali lagi dari awal. Kalau tidak hilang ya alhamdulillah. Saya cukupkan sampai di sini bagian 1. Saya bedakan 2 aja 35 menit ini. Untuk pengaturan kustomisasi bagian kedua nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Oke, terima kasih banyak teman-teman.